Nah, sebelum kita mulai mungkin biar lebih asik kita kenalan dulu kali ya. Mungkin ada yang belum kenal juga kan. Eh, Sebelumnya kenalin aku Alfian dari SMTK. Mungkin eh, Sevi, Sachi, dan yang lain bisa saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Nadia juga bisa. Ya, perkenalkan nama aku Nadia, aku dari Yayasan Taka. Mungkin selanjutnya boleh Pak Heri, Pak, perkenalan diri. Ini kan aku Kan paling supaya muda nih. kenal. Iya, pastinya dong. Makasih Ibu. Oke, selamat malam semuanya. Kayaknya belum kenal Chefia. Ini Chefiara nyebutnya gimana ya? Chefiara dan Sachi. Salam kenal, saya Heri. Saya di sini mungkin mewakili perikanan udang ya di Demak. Perusahaannya Kasana Tamang. Nanti ada abis ini ada Kan Dias. Kan Dias silakan perkenalkan diri. Oh, ini siapa, Pak? Halo. Sebelumnya, ini serius perkenalan diri, Pak? Iya betul. Ya, abis itu joget-joget. Gimana, Pak? Ya, ini baru mulai, jadi masing-masing perkenalan diri. Tadi Fuentes dan Nadia sudah, barusan gue, sekarang Kan Dias. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya udah kenal dengan beberapa, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nama saya Kandias Fahri Kurniawan, biasa dipanggil Kandias. Saya sekarang bekerja dengan PT Kasana Taman Naturindo sebagai Fisheries Improvement Project Coordinator yang menangani perbaikan perikanan yang ada di Kabupaten Demak untuk udang putih. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Mas Kandias. Mungkin lanjut dari Nizar dan Rizky. Coba izin memperkenalkan diri Kak. Nama saya Nizar Nur Kalam dari Poltek KP Pangandaran. Lanjut. Izin memperkenalkan diri Kak. Nama saya Rizky Juniadi dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Oke, nah mungkin yang terakhir dari Seviara sama Sachi ya, yang selaku narasumber juga pada pertemuan kita hari ini, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama aku Shevi, aku mahasiswa Geografi Universitas Indonesia. Kenal. Mungkin Sachi. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Sachi, yang sebelah itu Potensiepi ya guys. Aku dari Geografi UI sama Kak Shevi. Salam kenal semuanya. Yes, salam kenal. Jadi kita udah saling kenalan, nanti mungkin bisa kenalan lebih lanjut. Siapa tahu ada yang tertarik bisa kenalan lebih lanjut. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya buat dari Sevi dan Sachi. Jadi nanti aku serahin ke kalian berdua mau kayak gimana apa penyampaiannya, nanti dari kalian aja. Mungkin waktu dan tempat bisa aku persilahkan ke Sachi sama Sevi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Selamat malam semuanya. Jadi kali ini aku sama Sachi mau sharing tentang cara buat klasifikasi tutupan lahan, di mana kayak di pesisir kan ada mangrove, terus tambak dan lain-lain. Terus habis itu ada juga cara bikin NDVI. Sebetulnya itu basicnya sih. Jadi kalau misalkan mau bikin algoritma yang lain, setidaknya tahu dari NDVI dulu, terus habis itu dari klasifikasi itu kita bisa hitung akurasinya lewat tabel perhitungan kappa. Mungkin aku mau share di chat itu link-link yang bakalan dipakai. Terus aku izin share screen. Jadi sebelumnya kalau misalkan sebelum kita mulai ke buka Earth Engine itu, nanti pastiin di laptopnya atau di PC-nya itu udah login ke Gmail. Terus nanti sebetulnya tinggal search aja code Earth Engine, itu nanti ada pilihan
email yang bakal dipakai, terus nanti langsung bentuknya new script kayak gini dalam bentuk kosong. Nah, mungkin penjelasan singkat terkait apa aja yang di sini. Jadi di bagian kiri ini itu ada tab script, di mana itu isinya script yang udah kita buat di bagian owner. Ini ada beberapa script yang udah pernah aku buat sebelumnya buat tugas kuliah. Terus abis itu kalau misalkan kita ngambil script dari orang, itu bisa muncul repositorinya di bagian reader. Terus habis itu di bagian example itu ada contoh script-script yang bisa digunain. Kayak misalkan bikin user interface, misalkan kayak bikin judul PT gimana, terus misalkan bikin split panel gimana, bikin legenda gimana, itu bisa nyontek dari sini. Macam-macam sih ini. Terus habis itu ada juga doc ini sama, ini kayak basic algoritma, bukan algoritma, basic coding yang dipakai, jadi kayak nanti bisa dicontek gitu dari sini. Terus habis itu ada juga assets ini kayak file-file kayak semacam SHP, tabel dan lain-lain yang kita ekspor maupun import ke dalam Google Earth Engine. Nah, terus habis itu sedangkan di bagian pojok kanan ini itu ada bagian inspektor, konsol, sama task. Ini tuh kayak nanti bakal munculin informasi dari hal yang udah kita buat di Google Earth Engine ini. Terus habis itu di bagian script ini di atas ini ada kayak get link. Get link ini buat nanti share link share link script yang udah kita buat. Ada manage link, ada copy scripted. Terus habis itu ada save, itu buat nyimpan. Terus ada run, itu buat menjalankan script yang udah kita buat. Terus juga ada reset, itu maksudnya ngapus scriptnya gitu, jadi diulang dari awal, kayak nanti bentukannya dalam bentuk kosong seperti ini. Terus habis itu ada juga apps. Apps ini tuh bikin bentukan script kita itu jadi kayak bentuk apps gitu. Terus habis itu kalau yang di chat itu kan ada link yang kedua ya, itu tentang klasifikasi. Jadi mungkin sebelumnya ini aku hapus dulu kali ya. Jadi setelah aku udah coba bikin gitu. Bentar, aku hapus dulu. Kita mulai dari awal. Ini untuk wilayahnya itu aku ambil di bagian Bekasi. Bentar. Ini emang nggak ada karena tadi udah dihapus. Nah ini. Bentar. Oke. Nah, sebetulnya buat wilayahnya itu bentukannya itu tergantung kebutuhan sih. Bisa juga kita masukin SHP, itu tinggal di import ke sini dalam bentuk yang ini shapefile. Terus tinggal nanti tinggal diklik yang ada tanda ke kanan itu import into script, itu nanti langsung masuk ke bagian atas ini, terus bisa dipakai buat dijadiin POI-nya. Terus habis itu dalam bikin klasifikasi ini sebetulnya bisa berbagai macam citra yang bisa dipakai, kayak misalkan Landsat, Sentinel, atau misalkan Modis dan lain-lain, itu tergantung kebutuhan. Cuman kalau ini juga pakai base map dari sini juga bisa, kayak ini kan punya base map ya, Google Earth Engine ini juga bisa dipakai, dan ini sebetulnya kualitasnya lebih bagus gitu, karena resolusi spasialnya lebih bagus dibandingkan misalkan kayak Landsat atau Sentinel. Nah, cuman kalau untuk latihan sekarang itu kita pakai Sentinel. Sebetulnya itu bisa di search di bagian atas yang search place and dataset. Misalkan kita pakai Sentinel 2. Sentinel 2, oh ya nih. Ini bisa, misalkan kita pakai ini udah ada deskripsinya, bandnya, terus image properties, term of use, dan lain-lain. Ini bisa dibaca dan dipahami sendiri. Terus habis itu bisa dilihat juga, jadi kalau misalkan Sentinel ini kan di klasifikasi ini kita cuma pakai band RGB ya, karena cuma buat nampilin kompositnya aja. Nah, itu tuh kita pakai band red, green, dan blue RGB kan. Nah, itu
buat Sentinel sendiri resolusi spasialnya itu ada di 10 meter, jadi lumayan bagus lah ya dibandingkan kalau misalkan Landsat yang di 30 meter. Nah itu nanti tinggal diklik import aja, nanti bakal muncul di atas sini. Nah kalau buat bikin POI-nya sendiri, kalau misalkan kita nggak punya SHP-nya dan lain-lain, kita bisa bikin dengan gambar poligon. Nah itu tuh di sini di bagian bawah aset ini itu ada tanda buat gambar. Jadi misalkan mau bentuknya rectangle itu bisa bentuk sendiri, kayak misalkan mau di sini atau di mana itu bisa gambar sendiri. Terus kalau misalkan salah itu bisa diklik terus bisa delete. Nah terus habis itu jenis klasifikasi yang bakalan kita akuin kali ini tuh ada klasifikasi supervised. Sebetulnya klasifikasi itu ada 2 jenis, ada supervised dan unsupervised. Supervised sendiri maksudnya klasifikasi terbimbing atau klasifikasi yang membutuhkan manusia itu untuk memiliki pengetahuan terkait dengan wilayah penelitiannya. Maksudnya adalah kan kayak misalkan kalian udah pernah survei lapangan ke tempat tersebut atau udah mengetahui secara pasti tentang objek-objek yang ada di tempat tersebut, berarti bisa melakukan klasifikasi ini. Sedangkan kalau unsupervised itu kita nggak perlu tahu pengetahuan tentang tempat tersebut. Maksudnya kita benar-benar mengandalkan kemampuan dari citra gitu. Nah terus di klasifikasi supervised ini ada 4 jenis algoritma. Itu ada CART, ada random forest, naive Bayes, dan SVM. Sebenarnya aku kurang begitu paham terkait algoritma ini, cuman yang sering digunain itu CART sama random forest. Cuma untuk latihan kali ini kita pakai yang random forest karena akurasinya sendiri lebih bagus dibandingkan dengan CART. Terus habis itu data yang dibutuhin itu ada 2, yaitu data training sama data uji. Besarannya itu kalau dari yang aku pelajarin dari materi kuliah itu lebih banyak data training dibandingkan data uji. Data trainingnya itu kira-kira 80%, data uji itu 20%. Jadi ketika di lapangan kalian bisa bagi 2 datanya, jadi persiapkan buat data training maupun data uji. Sebenarnya besarannya bisa juga misalkan 70% data training, terus 30% data uji, itu tergantung kebutuhan. Terus habis itu, ya seperti yang sudah terlihat di sini tahapannya, yang pertama itu nentuin POI-nya. Seperti yang tadi yang udah saya jelaskan, itu sebenarnya tadi udah coba bikin geometri POI poligon ini bentuk kotak di bagian Bekasi. Itu caranya tadi Unreal Rectangle, terus bentuk kotak sesuai dengan keinginan. Terus abis itu gimana sih cara buat masukin citranya, itu kan tadi di bagian atas ini var-nya udah diganti S2, jadi di bagian bawah ini tinggal diganti namanya jadi S2, terus habis itu bisa pilih juga waktu yang dibutuhin, misalkan karena mau bikin klasifikasi berdasarkan tahun 2021, bisa pilih rentang tanggalnya, misalkan ini dari Januari tanggal 1 2021 sampai Desember tanggal 31 2021. Terus habis itu filter bounds-nya itu POI-nya, terus habis itu ya ini buat cloud coverage assessment, terus nanti habis itu kalau misalkan di run nanti bakalan muncul di sebelah kanan ini penjelasan terkait citranya. Nah, terus habis itu nanti ini yang kata tulisan image bla 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 yang panjang ini bakalan di copy paste ke dalam yang script yang ini. Jadi nanti ya di copy paste, terus ntar di run lagi, udah muncul. Terus habis itu selanjutnya bikin composite RGB. Seperti yang tadi udah saya sampaikan, kalau misalkan bikin composite RGB itu kan butuh band red, green, dan blue. Nah, kalau di Sentinel sendiri itu band red-nya di band 4, green-nya 3, terus habis itu blue-nya di 2. Jadi kita pakai band 4, band 3, band 2.
Nah, terus ini min dan max-nya itu udah bawaan dan gamanya itu udah bawaan, sebenarnya kayak tampilannya sih. Terus habis itu map at layer, di-clip sesuai sama POI yang kita punya, terus habis itu nanti bakalan muncul di bagian layer, eee, tentang, ini, sentinel yang udah di-clip dalam bentuk, RGB, kayak gini bentukannya di bawah. Nah, terus setelah itu adalah kita bikin, data training. Jadi bikin data training itu bisa, diklik yang bagian apa, new layer di geometry import, terus abis itu bakalan muncul geometri bla 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 ini, itu kita edit, namanya bisa diganti misalkan, butuhnya mangrove. Terus abis itu pilih feature collection, terus, propertinya misalnya land cover, value-nya itu dimulai dari 0. Terus color-nya bisa diubah-ubah sendiri sesuai dengan keinginan, misalkan mau warna, apa ya, kuning atau hijau. Oke. Terus bisa buat lagi, sesuai dengan ada berapa klasifikasi yang dimau, misalkan kayak, butuh klasifikasi badan air, laut, apa, sungai, dan lain-lain itu tergantung keinginan. Terus habis itu kayak, bikin klasifikasi mungkin vegetasi lain atau, pemukiman atau, lahan kosong ataupun tambak itu bisa, tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalkan di contoh ini, aku bikin 4, mmm 4 kelas, itu ada mangrove, habis itu, badan air, terus pemukiman sama tambak. Ini kita bikin badan air. Terus feature collection-nya, ganti properties-nya land cover, terus value-nya karena tadi mangrove udah 0, sekarang, badan air, value-nya 1. Terus warnanya diganti jadi warna biru. Terus habis itu ganti lagi ini, tambak. Tuh, bentar, lupa urutannya apa. Oh, pemukiman dulu. Pemukiman. Dan kalau 1, 2. Pemukiman misalnya warna ini. Terus habis itu bikin lagi tambak. Oke. 5, 1, 2, 3. Dan Oke, udah bikin 4 kelas. Nah, terus nanti di bagian atas ini tuh bakal muncul tentang, informasi dari, variabel, mangrove, badan air, pemukiman, dan tambak. Nah, terus sekarang tugas kita adalah bikin, data training-nya. Misalkan kita udah tahu nih, tentang wilayahnya, misalkan kita bikin, mangrove, ini tinggal diklik bagian mangrove, terus habis itu klik, rectangle ataupun tergantung sih terserah, boleh rectangle, boleh shape, boleh line, dan lain-lain. Terus habis itu misalkan di bagian sini, kita tahu di sini misalkan ada dengan bantuan citra ini, kita tahu di sini ada, mangrove. Ini 1, 2, 3. Terus kita cari lagi, 4. Mana lagi ya? 6. Terus ini 7, 8. Oke, kita dapat 8, terus habis itu badan airnya di sini maksud aku adalah, laut dan sungai. Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan, karena aku bikin gini, sampel di sungai. 5, 6. Kalau bisa, data training ini, lebih banyak dari ini, kayak misalkan, 50 biji atau berapapun, kayak
Yang pasti data training ini bakal mewakili hal-hal yang diklasifikasi. Maksudnya semakin banyak kan tentunya nanti hasil klasifikasinya lebih mulus karena ini contoh, jadi mohon dimaklumi kalau misalkan cuma 8. Terus habis itu pemukiman, ini kan bisa kelihatan ada rumah-rumah. Ini, terus ini. Terus habis itu tambak. Ini, ini, ini. Oke, udah 8. Oke, udah bikin semuanya. Terus mungkin nanti bisa di-run aja. Itu kan data trainingnya. Oke, nah itu. Oke, ya ini udah bikin data trainingnya. Terus nanti di sebelah kanan tuh bakal muncul fitur collection tentang kelas penutupan lahan. Ini fitur-fitur yang udah dibuat. Terus habis itu selanjutnya adalah menentukan input band. Maksudnya adalah masukin band-band dari Sentinel-nya. Ini ada band 2 sampai band 7 dimasukin. Terus udah. Terus habis itu menentukan algoritma klasifikasi. Seperti yang tadi sudah saya bilang, di klasifikasi ini pakai random forest karena lebih baik dibandingkan, akurasinya lebih baik dibandingkan pakai card. Jadi pakai random forest. Jadi di sini ini codingnya II classifier that's my random forest. Terus feature-nya training, terus class property-nya land cover, karena yang tadi di bagian apa sih masukin feature collection ini bagian property kan ada tulisan land cover itu. Terus input properties-nya band-band yang udah dimasukin. Terus habis itu udah deh dijalanin proses klasifikasinya. Nah, setelah itu nanti bakalan muncul klasifikasinya, bentukannya kayak gini. Jadi yang warnanya green itu mangrove. Ini mohon maaf ya Kak, karena wilayahnya kegedean sampai ini tuh sampai bagian kota apa ada mangrove-nya, ya mohon dimaklumi karena coba-coba ya kayak gini bentukannya. Jadi yang hijau itu ini sesuai urutannya peletnya warnanya. Jadi yang hijau itu mangrove, terus blue itu badan air, yellow itu pemukiman, dan brown itu tambak. Gambarannya seperti ini. Terus habis itu kita juga bisa menghitung luasan dari masing-masing kelasnya. Nah, caranya itu pertama milih setiap kelas, ini classified select. Terus habis itu misalnya hitung luasannya tuh pakai hektar. Ya, hektar itu nanti pisau areanya dibagi 10.000 itu buat dapat satuan hektar. Terus ini variabel apa ya? Perhitungan fungsi reducer. Jadi kayak memotong si hasil klasifikasinya ini dengan potongan dari POI. Jadi yang tadi hitung luasannya dari potongan VOI-nya. Terus habis itu nanti bakal muncul di bagian sini ini luasnya dalam hektar. Mangrove itu 3.976 sekian hektar, badan air sekian, pemukiman sekian, tambak sekian. Terus setelah itu kita bikin uji validasi. Uji validasinya itu dengan bikin ini variabel yang sama, geometri yang sama kayak tadi bikin buat training, cuma dibedain namanya aja. Oke, misalkan ini kita bikin namanya di mangrove. Sama pakai feature collection juga. Terus habis itu propertiesnya tuh land cover. Terus value-nya karena tadi mangrove value-nya 0, jadi
buat validasi mangrove value-nya juga 0. Warnanya tuh bebas bisa diedit sesuka hati. Terus tambah lagi ini si badan air. Terus feature collection dan cover 01. Oke. Terus yang lagi pemukiman di pemukiman. Terus feature collection dan cover value-nya 012. Terus habis itu tambah terus ini cover 0, 1, 2, 3. Nah, udah. Terus habis itu kita bikin poligon lagi yang buat uji. Nah, jadi misalkan kalau misalkan kalau misal kalimat jelek banget. Jadi kalau misalkan udah pernah ke lapangan, terus habis itu kalian udah tahu persis, misalkan ternyata benar tuh di daerah sini itu apa namanya mangrove. Nah, ya udah berarti misalkan diuji di sini, buat uji di sini mangrove. Intinya yang uji tuh berarti adalah objek yang udah bener udah tervalidasi kalau misalkan itu objeknya beneran misalkan mangrove atau badan air atau pemukiman ataupun tambak gitu. Tadi kan cuma 2. Terus habis itu badan air kan ini terus habis itu pemukiman nah ya oke ini terus habis itu tambah ini udah. Terus habis itu nanti bakalan muncul di bagian atas lagi variabel tentang yang untuk poligon ujinya mangrove, badan air, pemukiman, tambak. Terus habis itu tinggal di run. Sebetulnya ini nih di bagian apa sih? Ini tuh disesuaikan. Jadi kalau misalkan tulisan mangrove-nya itu di bagian sini kecil, itu di sini juga kecil. Kalau di sini bagiannya besar, tulisannya itu nanti di sini tulisannya besar. Karena kalau misalkan berbeda itu bisa error. Terus udah habis itu sampling ini scriptnya bawaan print validation. Nah, nanti bakalan muncul validation error matrix di sini. Habis itu ada juga validation overall akurasi. Ya, ini di sini overall akurasinya itu 0,8033 sekian. Ya, ini sebenarnya cukup bagus. Padahal aslinya jelek ya klasifikasi, tapi ya kalau berdasarkan titik ujinya ini termasuk bagus. Terus ini diupload. Terus, nah kalau misalkan mau diekspor, misalkan hasil klasifikasinya udah bagus nih validasinya, validasi nilai overall akurasinya. Terus habis itu bisa diekspor. Ekspornya itu bisa ke drive ataupun kemana ya? Ke aset ini juga bisa sih, nanti bisa muncul. Terus habis itu caranya tuh pakai script ini. Region POI ini maksudnya dia dipotong sesuai dengan POI-nya. Udah, terus nanti bakalan ini buat ekspor error matrix. Terus abis itu bisa juga ekspor si error matrixnya ini dalam bentuk CSV kalau misalkan mau ngolah lebih lanjut pakai Excel. Itu nanti kalau misalkan di run bakalan muncul di bagian task ini. Kayak misalkan ini ada ini karena ini salah. Nah, ini nanti bakal muncul seperti ini. Kalau misalkan mau dimasukin ke drive, tinggal diklik run, terus
ini bakalan drive, terus abis itu disimpan di folder yang diinginkan. Terus abis itu namanya juga bisa diganti-ganti. Ini formatnya ya tergantung sih sesuai kebutuhan. Sama ini juga yang dalam bentukan TIFF. Kalau misalkan mau diolah lebih lanjut. Terus abis itu kita bisa juga dari dari angka ini yang validation error matrix ini itu bisa apa ya namanya? Dihitung si kapaknya. Nah, ini yang di chat itu ada di link yang ketiga. Nah, ini kayak gini. Ini udah aku sesuaiin rumusannya dengan dengan formula dari Excel-nya gitu. Terus habis itu kan tadi ada tuh nilai apa sih angka-angkanya. Ini nih yang validation error matrix yang 22021068 itu tinggal di copy saja. Mana? Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, di sini ini angkanya tadi kan itu udah berurut. Nah, jadi dimasukinnya itu udah berurut aja. Kita bikin tabel sesuai dengan klasifikasinya. Terus habis itu ada perhitungan producer akurasi, overall akurasi, sampai perhitungan kappa. Nah, terus habis itu tinggal dimasukin angkanya disesuaikan aja sesuai dengan hasil klasifikasinya. 021 terus 068 1 terus 121 pemukiman 0052 terus tambah 102 sama 436 36. Nah, udah terus ini total sebetulnya kayak perhitungan samping sama perhitungan ke bawah ini total terus produser akurasi itu si nilai yang ini itu sebetulnya yang di nilai merah itu maksudnya adalah nilai yang perhitungan yang benarnya gitu. Jadi misalnya kayak mangrove di titik ujian ke mangrove itu benarnya tuh segini. Badan air di titik ujian ke badan air itu besarannya segini. Nah, di produser akurasi itu rumusnya si yang benar ini dibagi dengan total secara vertikal ya. Apa sih yang ke bawah? Ini yang 23 ini dibagi dengan 100. Yang ini juga begitu. Terus habis itu overall akurasi itu jumlah yang benar ini 236855436 dibagi dengan total yang ini 661 dikali 100 dapat 80,33 sama kan kayak yang tadi kita olah di Google Earth Engine 80,33. Terus habis itu bisa juga hitung Q masing-masing, maksudnya adalah si total dari titik uji yang mangrove ini dikali dengan yang benarnya. Karena ini juga badan air berarti 190 dikali dengan 0. Itu masing-masing ini hasilnya Q masing-masing. Terus habis itu Q totalnya itu berarti jumlah dari 550 tambah 12.000 sekian tambah 35 tambah 191 sekian. Habis itu bisa juga habis itu hitung N kali D. N-nya itu si total yang 661 ini dikalikan dengan total dari yang ini yang 22, 68, 55, 436. Terus habis itu kappa head-nya perhitungannya C12 N kali D dikurang sama Q total dibagi dengan 661 kuadrat dikurang dengan C11 Q total. Nah, dapat kappa head-nya itu 0,63. Terus kalau misalkan menurut Ruangga dan Dambuki tahun 2017 itu, kalau misalkan nilai 0,63 itu ada di bagian substansial atau dia ya cukup bagus lah ya. Ya, cukup bagus. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin gimana Kak, aku kembalikan ke Kak Alfian.
Oke, thank you Sevi penjelasannya. Ya, sebenarnya cukup bagus banget ini. Apalagi jujur aku pertama kali sih, bukan pertama kali sih, maksudnya baru ini pakai Google Engine. Jadi ilmu baru juga dan ternyata jauh lebih simpel ya karena memang pakai script daripada kita download download satu-satu, download citranya dulu, terus baru kita olah sendiri di di AirDAS, di AirNapper atau segala macam. Ini semuanya sekali jalan dan bahkan titik ujinya juga sekali jalan ya, apa untuk validasinya juga sekali jalan bisa langsung keluar. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari Rizky sama Nizar juga. Ada yang mau ditanyakan terkait pengolahan data pemetaan mangrove ini? Udah paham apa bingung? Apa mumet, dase? Kalau saya bingung, Pak Alfian. Mungkin saya tim yang belajar praktek langsung mungkin. Termasuk praktek langsung pengennya. Oke. Ya, saya juga bingung. Cuman ya gimana? Kalau yang lain gimana? Jujur kalau aku sih lihatnya udah paham sih, sebenarnya udah paham, tinggal kita ya itu harus kita coba, paling harus kita coba sih memang ini skripnya di laptop atau komputer kita masing-masing untuk bisa paham terkait skrip ini ya. Kalau Pak Heri gimana Pak Heri? Enggak, nanti memang butuh waktu untuk mencerna ini ya. Nanya dong Chevy ya tadi ya, yang kan tadi yang untuk divalidasi ini katanya harus sama ya kalau misalkan tulisannya itu besar, ini besar, tapi kalau ini kan pemukiman badan air ini kan V. Sedangkan di situnya kan mangrove M-nya M besar ya. Tapi di ininya kok nggak masalah ternyata, atau gue yang salah nangkep? Iya, nggak masalah sih karena dia beda beda variabel, karena kalau yang mangrove M-nya gede ini buat bagian training, sedangkan kalau yang ada V-nya ini buat uji. Maksudnya tadi besar kecilnya itu kalau misalkan nih ini kan mangrove, terus nanti di bagian coding yang bawah itu harus sama ini Pak, ini harus sama. Karena kalau misalkan beda, misalkan ininya M-nya gede, mana M-nya gede, itu nanti pas di run bakalan error. Siap-siap. Ya. Mungkin nambahin dikit Pak. Jadi kalau skrip-skrip gini nih dia semuanya kebanyakan ini emang case sensitif ya. Jadi emang besar kecilnya huruf bakal pengaruh. Jadi kalau bisa emang diperhatikan setiap function dan apa sih namanya nih? Namanya. Jadi kan tadi emang satu mangrove, satu fake mangrove, kan yang mangrove itu dia tujuannya untuk yang uji training, artinya emang yang banyak dulu kan. Kalau tadi kan dijelasin ada 80% sama 20% ya kalau yang dari Sevi. Jadi yang mangrove itu dia untuk yang banyaknya, yang artinya kita belum tahu itu mangrove atau enggak, tapi sepenglihatan kita itu mangrove. Tapi kalau V mangrove ini untuk variabel yang uji, artinya mangrove-nya kita udah pastiin bahwa di lapangan itu emang mangrove gitu. Gitu ya Sevi ya? Ya. Itu yang ground check kemarin. Oh iya, jadi ingat. Itu kalau misalkan kita punya yang tadi yang training yang 80%, terus yang kita mau uji ini kan yang 20%, tadi kan lebih dikit ya, 8 sama 2. Ya. 2 ini dia kalau kebetulan sama nggak boleh ya? Sudah, kalau dari yang saya pelajarin sih harus dipisahin Pak. Jadi yang training harus lebih banyak. Siap. Ya. Soalnya kan ada beberapa titik mungkin dia memang cuma di situ doang mangrove-nya. Kalau misalnya kita asumsi di situ, terus pas kita ground check juga di situ, kemungkinan sama tuh. Atau berarti kalau memang gitu poligon yang sebelumnya kita kecilin gitu ya? Iya, mungkin bisa gitu Pak. Tapi emang dari awal harus dipisahin antara yang buat training yang mana, buat uji yang mana, biar nggak saling tumpang. Oh enggak, maksudnya kalau misal di tempatnya sama boleh apa nggak? Misalkan kayak tadi itu di titiknya yang sama. Nggak apa-apa. Tapi nggak di precisely di titik yang sama, maksudnya mungkin di area yang sama tapi beda titik. Iya gitu. Di areanya sama, bukan di precisely di tempat yang sama gitu. Ya makanya berarti kalau memang pas kita naruh poligon pertama di trainingnya itu udah kecaplok semua, terus ternyata dicek, oh emang cuma itu doang, yang lain udah nggak ada misalkan. Berarti poligon yang di training kita kecilin kali ya?
Iya, biar untuk bisa. bisa. Oke oke. Sip sip. Thank you, sisanya nanti gue rekamannya kayaknya. Cakep. Oke, paham sih aku juga dikit. Ini kalau dari Rizky sama Nizar gimana nih yang akan mengolah datanya, apa udah paham apa hao-hao? Masih bingung Kak. Masih bingung. Bingung di mananya? Bagian apanya? Enggak, yang penting konsep dasarnya dulu deh. Konsep dasarnya udah paham. Soalnya kalau masalah teknis masih bisa konsul apa nanti bisa tanya. Tapi kalau dasarnya dulu dari step by stepnya udah paham belum? Apa aja yang apa step by stepnya tuh sebenarnya di skripnya juga udah ditulisin sih step by step. Cuma dari Rizky sama Nizar udah paham belum tentang step by stepnya dan konsep juga konsepnya dulu sih yang penting ya. Atau udah belum konsep dasarnya juga belum paham gitu. Gimana kalau dari Rizky sama Nizar nih? Halo, halo. Oh ya, berarti apa aja deh kalau gitu yang tanya. Kalau uji kapa itu berarti uji kapa itu dia ini ya, apa bahasa sederhananya berarti apa melihat tingkat kualitas kualitas datanya gitu, kualitas hasilnya gitu ya, Sevi apa gimana? Iya, iya, akurasinya sih. Akurasi hasilnya. Dan itu kan berarti akan, misal kalau udah jadi si uji KP ini kan akan dimasukin ke laporannya kan. Betul. Nah, bedanya uji KP sama yang tadi validation itu apa berarti? Sebetulnya tadi yang dari validation ini sebetulnya ini udah cukup, udah dapat overall akurasi. Cuman karena kayak ya karena apa ya? Kayak gimana ya? Kappa itu kayak lebih udah ada satuannya dalamnya gitu. lagi, ya lebih dalamnya lagi. Terus juga bisa diinterpretasiin berdasarkan rujukan. Ya benar. Oh ya paham. Jadi kalau yang validation tuh lebih itu cuma numerik ya, artinya dia 0,8 tuh berdasarkan uji trainingnya yang ternyata yang betul segitu gitu ya. Betul, udah akurat, kayak basi persentase akurasi. Presentasi akurasi sebenarnya uji KPA ini ada rujukan interpretasinya yang sesuai dengan apa namanya jurnal atau dan lain-lain gitu ya. Ya betul. Ya, oke. Jadi bisa jadi justifikasi bahwa misal nilai KPA-nya 0,6 berarti hasilnya itu dia substansial artinya udah oke lah, udah bagus lah gitu kan. Oke, paham. Oke. Gimana dari Rizky sama Nizar? Ada yang mau tanya nih, masih diem-diem baik nih. Aduh. Udah paham belum? Santai aja, tenang, nggak ini, maksudnya jangan takut salah, kita juga belajar bareng. Maksudnya kalau ada yang ditanyain ya tanyain aja, gak usah malu gitu, santai aja. Nah aku nggak bisa ini makanya nanya. Nah, Rizky sama Nizar juga harus tanya ini. Silakan Rizky atau Nizar, gak ada yang mau ditanya. Nizarnya ada 2. Apa ya? Tuh Nizar, gimana Nizar? Iya boleh. Jadi pembuatan atau pengambilan data citra itu kan ada skripnya ya Kak? Ada codingnya. Nah codingnya itu kan udah ada ya Kak dari situ? Apa kita buat sendiri codingnya? Iya, sebetulnya kalau coding itu bisa dicari di kayak misalkan bisa buka di GitHub. Terus habis itu kayak banyak banget sih, kayak nggak cuman tentang klasifikasi, banyak yang misalkan mau bikin kualitas air,
dan lain-lain itu bisa dicari di GitHub dan kita cuma tinggal modifikasi. Kalau misalkan ada error-error, kita juga harus tahu errornya itu karena kenapa. Itu juga bisa dicari di Google. Kayak misalkan ternyata algoritmanya misalkan udah diupdate, terus kita perlu ganti algoritma, atau misalkan ternyata errornya kita salah tulis, itu bisa kita edit lagi dan ya itu bisa disesuaikan sih. Terus habis itu perlu diketahui juga kalau si Google Earth Engine ini itu pakai bahasanya yang JavaScript. Jadi sebenarnya relatif lebih mudah dibandingkan kalau misalkan pakai Python atau Jupyter Notebook dan lain-lain. Betul. Jadi gitu nih. Jadi skripnya udah ada, kita nggak perlu build. Dan ini udah ada nih skripnya, kan tinggal di copy aja nih. Paling bingungnya dari itunya sih, dari skripnya. Oke. Bingungnya di apanya skripnya, maksudnya gimana? Apa pemakaian skripnya ya? Iya Kak. Jadi ya itu kan tiap baris kan ada fungsi-fungsinya kan. Oh iya, fungsi-fungsi. Nah itu gimana tuh Sevi buat fungsi-fungsinya? Itu sih sebenarnya bisa dicari di Google ya. Iya sih Kak, karena emang jujur aku juga nggak bisa kalau misalkan skrip kosong terus aku disuruh ngetik tuh nggak bisa, karena emang bukan basic aku di komputer dan lain-lain. Tapi setidaknya dengan kita misalkan cari referensi skrip, misalkan di sini kan juga banyak example, terus habis itu di GitHub juga banyak, itu kita bisa belajar gitu loh, kayak modifikasinya kayak gimana, terus misalnya kita bisa tahu cara mecahin kalau misalnya error itu kayak gimana, terus habis itu cara masukin skripnya, implementasi skripnya tuh kayak gimana, itu gitu sih paling. Oke. Nah, kan saya mau masuk ke Google Earth belum bisa masuk. Harus daftar dulu. Coba bisa share screen nggak? Coba share screen. Yang mana nih yang di share screen? Nizar apa Nizar nih? Dari yang kecil. Nizar yang kecil. Coba biar yang lain juga bisa login. Kalau saya tadi kan kata Sevi harus login Gmail-nya ya. Iya. Coba dicoba dulu kayak gimana. Nah itu gimana tuh Sevi? Oh berarti mesti bikin itu application. You can submit an application here. Berarti coba diklik itu. Karena aku tuh sebetulnya udah lama buka si code ini, jadi aku lupa kalau misalnya awalannya tuh bentukannya kayak gimana. Berarti apa? Register dulu tuh ya, register ya. Itu bisa klik yang you can submit an application here. Oh itu may take several days ini. Berapa hari itu tulisannya itu? Ini juga lagi klik. Asik. Ini Coba. Klik mana? Klik here ini. Yang atas ya, coba. Tapi mungkin kayak butuh ya tadi ya, butuh sini. Beberapa. Langsung, sorry. Pak Heri langsung ada ya Pak? Iya, enggak, ini diisi, maksudnya tapi setelah ini enggak sampai berhari-hari. Ini 5 menit kemudian udah kok isi data kan. Ya, gue tadi di sini isinya independen individu. Kan tidak mewakili ini Indonesia. Ini bebas, Kak. Indonesia lah. Bebas. Gabon ya, boleh Gabon. Cita-cita boleh. Itu mungkin yang institution type-nya juga dipilih. Gimana Kak? Iya, di sebelah kanannya. Sebelah kanan Poltek. Education akademia. Iya, akademia. Itu sama dipilih yang ditulis yang bagian what would you like, itu tulis aja study atau apapun. Study atau research atau apa. Kayaknya harus agak panjang deh, tadi satu kalimat nggak bisa. Ini nggak usah nih. Bisa, berarti ini, rada panjang. I'm interested in commercial use, emang ya? Enggak kan harusnya? Nggak usah. Tadi ini nggak gue centang, teman yang di atas itu tambahin aja kata-katanya, panjangin. Yang what would you like ya?
Ya. Itu. Dipanjangin kayak. Study for research. Bilang aja tuh finish my Itu. to finish my internship at Yayasan Taka. Aja. Tadi about mangrove aja kalau enggak. Tadi about mangrove. Tadi about mangrove mapping. Tadi mapping. Kurang panjang. Kurang panjang. Namanya study about mangrove mapping at Central Java atau Semarang atau mau sebut Cikarang juga dia nggak akan nyambung kok. Mangrove. Ya, mangrove. Mangrove mapping In Central Java. Central Ya. Java, Demak. Nah, kan udah mulai hilang kan Central Java. Coba, please move this window. I'm not robot. Coba submit. Kurang. Bisa kan? Belum bisa, kurang panjang. Kurang panjang. Nggak, ini lagi. Central Java, tulis aja apa gitu. In Central Java. Koma Semarang, Demak. Gitu aja. Semarang, Demak. Nah, itu udah bisa. Demak with Yayasan Taka. Iya biar panjang tuh, bener kan? Itu udah bisa kok, Pak. Oh iya udah bisa, udah nggak merah. Nah, Udah. udah Iya. nanti tinggal cek email. Udah Keep beres. exploring, coba. Mana? Langsung coba cek Iya, webnya aja. ya langsung coba. Keep exploring tuh. Keep exploring. Mana tadi? Eh, Tadi Kalau yang bikin itunya ditambahin di bagian depan art engine di Code. Di depannya, ya, depan art engine-nya. Tambahin code. ditambahin code dot. Code.engine. Di Itu tuh yang dikirim Pak Heri tuh. Oh, itu. Ya ini setelah pencet dari email, linknya ke sini. Bukan karena gue ngerti, tapi karena gue Woi. tinggal copy paste. Ternyata Pak Heri udah expert juga nih gini. Ayah, expert copy paste, Pak. Ini kenapa nih error kayak gini? Ini Geo UI itu Pak Toto kan, bukan deh? Gue lupa namanya. Pak Tito, Nah, Pak Tito, kenapa Pak Toto? ya Pak. Siap. Masih di situ dia. Ya masih pas sekarang jadi manajer apa Ci di dekanat? Oh iya. Mm-mm. Betul. Coba buka email aja nih, apa tahu verifikasi tuh. Saya dulu di biologi UI, biologi kan sama geografi satu gedung ya, kalau pernah dengar sejarah. Oh. Senior kalian tuh. Agak juga. Tapi seniornya beda berapa puluh tahun Pak kalau boleh tahu Pak? Ah, beda dikit kok. Iya, manajer dekanatnya Pak. Siap. Nah, tinggal pencet tuh. Oh, we are able to verify. Kok nggak bisa ya? Ditolak. Aduh, ditolak. Gue beruntung dong gue masuk. Atau ini enggak Nizar punya apa namanya akun dari universitasnya gitu? Siapa tahu lebih kayak SSO gitu. ya. Akun Dari kampus ada nggak? Mm-mm. Kayak akun Google. email SSO.
Nggak ada sih. Aku juga nggak bisa nih, Mas. Engine code, engine. Sama harus apply. Iya, Fortnite. Oke, gue udah bisa, ntar gue coba deh. Ini GitHub juga harus daftar ya, Sevi? Apanya Pak yang harus daftar? GitHub. Ya kayak sih ya sih. Ya Daftar Sevi. juga dia. Sevi, Sevi. Oh, ini saya juga langsung bisa kok. Pak Nizar ini Mungkin karena masukin tadi ini kali afiliasi itunya lembaganya. Puerto Rico. Wis. Nanti coba lagi Nizar. Ya, dicoba lagi. Kalau udah dapat emailnya harusnya udah bisa sih. Nah, tadi di emailnya kan tulisnya unfortunately. Oh, nggak lihat saya. Iya tadi pas di share screen ditolak dia. Ya nggak apa-apa, pengalaman pertama selalu ada. Mau interupsi, maaf kakak-kakak semua. Waktu itu aku juga pernah gagal, tapi pas deskripsi dipanjangin gitu sama ngomongin pemetaan Earth Engine-nya baru berhasil. Jadi kayaknya dari deskripsinya sih. Coba lagi. harus ngejilat Earth Engine bagus banget gitu. Harus pakai kalimat-kalimat panjang yang lebih cantik. Mungkin tadi kebanyakan koma kita.